Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9A dan 9B, kali ini kita akan melanjutkan pada materi fikih. Setelah kemarin kita mempelajari tentang gadai, hari ini akan saya jelaskan tentang upah. Sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja kali ini kita akan membahas bersama tentang upah. Sebenarnya apa itu upah? Ya, upah itu dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah ujroh. Ujroh itu upah. Kemarin kalau gadai apa? Masih ingat? Gadai dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Ar-rohen. Ya, gadai itu ar-rohen. Ya, diingat-ingat. Upah itu ujroh. Pengertian upah. Upah adalah pemberian sesuatu sebagai imbalan dari jerih payah seseorang dalam bentuk imbalan di dunia dan dalam bentuk imbalan di akhirat. Jadi upah itu ya pemberian dari seseorang kepada orang lain ya karena jerih payah atau tenaga yang sudah dikeluarkan. Untuk upah ini itu sebenarnya harus disesuaikan dengan tingkat biaya kehidupan. Jadi semakin tinggi biaya kehidupan maka upah yang diberikan harus sesuai ya. Jadi pemberian upah itu harus sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan gitu ya. Kemudian yang kedua, hukum upah ya. Secara umum pemberian hukum dari upah ini adalah mubah ya, pada dasarnya adalah mubah. Tetapi kalau sudah menyangkut pada hak seseorang sebagai pencaharian ya berarti pemberian upah hukumnya wajib. Ya, bagi seorang yang mempekerjakan orang lain, maka dia wajib mengeluarkan uang sebagai upah. Itu berkaitan dengan kewajiban. Dan bagi yang melakukan pekerjaan juga mempunyai hak untuk menerima. Karena sudah ada tenaga yang dikeluarkan, pikiran yang dikeluarkan, maka dia memperoleh hak untuk menerima upah. Ya itu. Sebagaimana disebutkan di dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 233. Bersama-sama dilihat, ayo dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha alaikum idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Jadi ini hanya sebagai contoh di sini di dalam Al-Quran disebutkan. Ya, apabila memang kamu mau mempersusukan anakmu kepada orang lain tidak masalah, tetapi harus ada biaya yang dikeluarkan. Ya, jadi intinya di dalam Islam dianjurkan bahwa ketika kita membutuhkan tenaga orang lain, kita wajib mengeluarkan upah sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan. Ya. Kemudian rukun dan syarat upah. Rukun upah yang pertama yaitu ada pengupah dan pihak pekerja, orang yang memberi upah dan orang yang bekerja. Dalam istilahnya disebut dengan mu'jir dan musta'jir. Mu'jir itu berarti orang yang memberikan upah, musta'jir berarti orang yang diberi upah. Ya, syaratnya apa? Kedua-duanya harus berakal sehat dan mumayyiz. Tentunya harus mumayyiz, bukan anak kecil. Yang kedua, ada kerelaan kedua belah pihak. Maka dari itu ketika kalian memperkerjakan seseorang dan bingung ya, sebenarnya berapa? Dari awal harus ada ijab qabul, harus ada kesepakatan ya. Saya akan memperkerjakan si A selama 3 hari. Ditanya 1 harinya berapa ya, terjadi kesepakatan, akhirnya terjadilah pekerjaan itu dilakukan, kemudian si orang yang menyuruh tadi memberikan upah ya. Jadi harus ada kesepakatan dua belah pihak. Cakap dalam mengendalikan hasrat, maksudnya apa di sini ya? Orang yang disuruh betul-betul sesuai dengan kemampuannya. Tidak boleh kalian mempekerjakan orang yang tidak mampu, sudah tua renta, kok disuruh misalkan
membawa batu yang besar, itu namanya penyiksaan, tidak boleh. Jadi memang harus sesuai kemampuan gitu ya, itu rukunnya, syaratnya. Kemudian yang kedua sighot, ya rukun yang kedua sighot, ada ijab qabul. Tadi sudah seperti saya jelaskan, harus ada kesepakatan di awal. Ya, saya misalkan membayar tukang satu harinya berapa, ditanyakan di awal, jangan sampai setelah bekerja baru ditanyakan dan kita memberikan tidak sesuai. Oh, kemarin nggak ada kesepakatan kok. Ya, misalkan dikasih dengan harga yang lebih murah dari umumnya, itu nanti akan terjadi perselisihan dan sesuatu yang tidak enak ya. Jadi dalam pemberian upah ini harus ada kesepakatan sighot dari awal ya. Upah atau imbalan yaitu uang ya, uang yang dibayarkan. Ya, yang ketiga ada upah atau imbalan. Jadi imbalan uang berupa uang yang dibayarkan harus ada rukunnya. Yang ketiga adanya kemanfaatan. Ya, harus ada manfaatnya. Upah ini harus diberikan ada upahnya. Jadi betul-betul memperkerjakan seseorang karena ada manfaatnya, bukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, memberikan upah kepada seseorang harus pekerjaan yang memberikan manfaat. Itu untuk rukunnya. Kemudian menggerakkan pembayaran, mensegerakan membayar upah. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi di sini, a'tul ajiro ajrohu qabla ayyajifa araqahu. Jadi berikan kepada buruhmu upah sebelum keringatnya kering. Ini etikanya seperti itu. Jadi ketika kita menyuruh seseorang, meminta bantuan seseorang, segeralah dibayar kalau sudah selesai, sebelum keringatnya kering. Berbeda dengan pekerja yang memang kesepakatannya dibayar 1 bulan sekali atau 1 minggu sekali, itu tidak masalah. Jadi ya memang sudah kesepakatan, oh saya bekerja di rumahnya si A, bayarannya dikasih gaji setiap 1 bulan sekali, berarti harus diberikan 1 bulan sekali. Yang penting sesuai dengan kesepakatan gitu ya. Kemudian hikmah dari adanya upah, yang pertama membina ketentraman dan kebahagiaan. Tentunya dengan adanya si pekerja, orang yang menyuruh juga kebutuhannya terpenuhi. Dengan upah yang diberikan, si pekerja ini juga bisa memenuhi kebutuhannya sehingga terbina ketentraman, kebahagiaan. Kemudian yang kedua memenuhi nafkah keluarga. Orang yang bekerja tentunya mereka mencari nafkah untuk keluarganya. Kalau sebagai orang yang pemberi upah juga sama saja, memberikan nafkah kepada keluarganya. Kebutuhan keluarganya apa? Misalkan membuat rumah, berarti rumah ini kebutuhan keluarganya. Dia memberikan nafkah untuk keluarganya berupa tempat tinggal. Kemudian si A ini yang menyuruh kepada si B untuk mempekerjakan di rumahnya, membuat rumah, memberikan upah. Upahnya juga dikerjakan untuk diberikan untuk memberikan nafkah keluarganya. Jadi ada di situ hikmahnya, yaitu memenuhi nafkah keluarga. Selanjutnya memenuhi hajat hidup masyarakat tadi. Tentunya ada 2 orang di sini yang saling membutuhkan. Si A butuh tenaga, si B-nya butuh uang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi sama-sama memenuhi hajat hidup masyarakat. Yang terakhir yaitu menolak kemungkaran. Ya, menolak kemungkaran di sini yaitu dengan saling memberikan upah, membutuhkan tenaga orang lain, ini juga akan mengurangi angka pengangguran. Jadi sehingga dengan adanya pekerjaan-pekerjaan seperti ini, orang yang nganggur jadi mempunyai kegiatan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Karena efek dari orang yang nganggur biasanya terjadi perlakuan-perlakuan yang tidak sesuai, itu sebenarnya karena kurangnya kegiatan. Dengan memberikan upah kepada memperkerjakan orang yang memang sesuai dengan faknya, itu kita sama saja mengangkat pengangguran gitu ya. Itu saja kali ini untuk pembelajaran kita tentang upah. Seperti biasa disalin di buku tulis agar kalian bisa lebih paham apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, marilah kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.